Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misa Akbar Putra Hadi dengan NPM 21230091. Saya di sini ingin menjalankan tugas atau melaksanakan tugas dari Pak Doni dengan matkul kajian dan pengembangan kurikulum penjas. Di sini saya akan menanyai wawancara dengan nama siapa Pak? Ahmad Niam. Saya ingin bertanya Pak, pendidikan dan pengembangan profesional, apa latar belakang pendidikan Anda? Latar pendidikan saya adalah S1 Pendidikan Matematika di IKIP PGRI Semarang. PGRI Semarang, kalau sekarang Universitas PGRI Semarang. Ya, namanya UGRIS kalau tidak salah. Ya. Apakah Anda memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran tertentu? Untuk kualifikasi ya saya punya. Saya ada sertif di matematika. Apakah ada syarat teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan pengajaran Anda? Setiap waktu dan atau minimal setiap 1 tahun itu saya pasti mengikuti pelatihan-pelatihan. Kalau zaman sekarang pelatihannya paling mudah melalui online, itu banyak disediakan di online. Ya, daring ya Pak? Via daring. Bagaimana Anda mendefinisikan gaya pengajaran Anda? Pengajaran saya pasti selalu terintegrasi dengan IT, Mas. Jadi ketika saya mengajar itu tidak jauh dari IT, teknologi. Kenapa? Di era zaman sekarang, walaupun matematika, kebetulan saya matematika Mas ya, itu setiap pembelajaran harus saya integrasikan dengan IT, karena IT zaman sekarang sangat penting dan anak atau peserta didik itu harus bisa standar minimum IT. Mengikuti perkembangan zaman. Ya, mengikuti perkembangan zaman, apalagi menghadapi industrial 4.0 ini, Mas. Apa strategi Anda terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pelajaran yang diterima? Untuk melihat bagaimana siswa bisa memahami tentang apa yang sudah kita pelajari dalam satu event itu, maka saya mengadakan post test, Mas. Dari post test itu akan kelihatan mana siswa yang sudah memahami atau yang belum. Bagaimana Anda menyesuaikan pendekatan pengajaran Anda untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda? Setiap siswa itu kan gaya belajarnya berbeda, Mas. Ada yang visual, auditory, ya. Itu saya selalu menggunakan integrasi dari ketiganya. Mungkin dengan gerak, dengan visual, dengan suara, itu supaya mereka antara satu dengan yang lain itu bisa saling melengkapi. Bagaimana Anda menciptakan lingkungan kelas yang mendukung untuk pembelajaran? Untuk menciptakan lingkungan kelas yang mendukung dalam pembelajaran tentu tidak terlepas dari berbagai macam faktor. Yang pertama, ada hubungan sama perencanaan. Yang kedua, media ajar. Media ajar itu disesuaikan dengan strategi pembelajaran. Dikaitkan juga dengan bagaimana kita sebagai seorang guru harus punya wibawa dan bisa mengelola kelas. Apa strategi Anda untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai atau menyimpang? Untuk menanggapi perilaku siswa yang menyimpang, tentunya setiap guru punya strategi masing-masing. Standar minimalnya adalah kita melakukan pendekatan dulu, Mas. Tentunya siswa yang melakukan perilaku menyimpang itu pasti ada faktor penyebabnya, Mas. Maka kita dalami dulu dengan cara pendekatan. Kita sebagai guru nggak boleh langsung memvonis seorang siswa atau peserta. Iya. Bagaimana Anda merencanakan dan melaksanakan disiplin di dalam kelas? Oh, sebenarnya mudah sekali, Mas. Untuk mendisiplinkan siswa di dalam kelas, kita sebagai seorang guru harus ada yang namanya Mas ya, komitmen kelas. Jadi ketika kita di awal pembelajaran itu kita sudah mengadakan kontrak belajar. Apa yang akan dikontrak seorang guru terhadap peserta didiknya. Kita membentuk komitmen, misalkan ini, misal ya Mas ya. Saya seorang guru yang ingin siswa tertata rapi. Misalkan harus pakai dasi, harus pakai hasduk. Nah, kita bentuk komitmen. Nanti komitmen itu ada hubungan sama sanksi. Apa yang harus dilakukan siswa ketika melanggar suatu komitmen bersama.
Bagaimana Anda berkolaborasi dengan rekan guru atau staf sekolah? Oh, kalau kolaborasi tentunya kita tidak bisa terlepas dari kolaborasi itu, Mas. Kita dalam apa ya, pembelajaran itu tentunya kita tidak bisa terlepas dari orang lain. Misalkan sesama guru, kita sebagai guru kan pasti dalam suatu materi ada lemah. Di situ lantas kita berbincang-bincang dengan guru mengenai permasalahan kita. Satu, mungkin materi pembelajaran. Dua, mungkin media pembelajaran. Tiga, mungkin strategi pembelajaran. Empat, mungkin permasalahan siswa itu sendiri. Biasanya kan dulu ada masalah. Bagaimana dengan tenaga kependidikan atau TU? Itu kita tetap bersinergi dengan mereka. Misalkan kita kebutuhan alat-alat media pembelajaran, kita butuh proyektor, kita butuh ngeprint dan lain sebagainya, termasuk administrasi. Apa pendekatan Anda dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? Bagaimana saya ulang lagi? Bagaimana? Apa pendekatan Anda dalam berkomunikasi dalam orang tua dengan orang tua Dengan orang siswa? tua, oke. Pendekatan saya terhadap orang tua tentunya tidak hanya tentang masalah siswa, tetapi pendekatan saya terhadap orang tua tak lain adalah bagaimana kita bersama-sama bersinergi dalam menyelesaikan masalah-masalah siswa dan melihat perkembangan siswa itu sendiri. Misalkan, mungkin banyak orang menganggap bahwa kita bersinergi dengan orang tua siswa itu biasanya karena masalah. Itu sebenarnya tidak hanya tentang itu, Mas. Misalkan, oh seorang anak nih, dia punya potensi di bidang A, kita komunikasikan dengan orang tua supaya orang tua bisa membantu mensupport potensi apa yang bisa digali dari peserta didik. Bagaimana Anda menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan kerja? Oke, untuk menanggapi masalah terhadap orang tua atau rekan kerja, tentu dalam suatu pekerjaan itu pasti ada resikonya seperti itu, Mas. Tentunya kita menanggapi dengan sabar, dengan telaten. Kita nggak boleh gusak-gusu dan kita tidak boleh serta-merta menganggap diri kita itu serba benar, dan kita tidak boleh pula langsung mudah untuk memvonis seseorang. Untuk penilaian dan pemantauan kemajuan siswa, bagaimana Anda menilai kemajuan siswa dalam kelas Anda? Untuk menilai kemajuan siswa itu bisa ditolak dari setiap guru itu pasti punya punya insting. Ya, Itu nggak bisa terlepas, walaupun itu tidak bisa dituangkan dalam kata-kata dalam tulisan. Tapi insting itu jelas sekali bahwa kita akan melihat, oh anak ini sudah mengalami perkembangan lebih. Oh anak ini kok mengalami penurunan prestasi walaupun belum dalam bentuk kertas. Ya, untuk bentuk otentiknya maka bisa dilakukan melalui pretest dan posttest dan lihat perkembangan dari perkembangan sebelumnya dengan yang perkembangan yang terkini. Seperti itu, Mas. apa tindakan Anda jika siswa mengalami kesulitan belajar? Jika ada seorang siswa mengalami kesulitan belajar, kita lihat dulu, Mas, kesulitan belajar dia sampai apa, masalah dia sampai apa. Biasanya anak yang mengalami kesulitan belajar itu tidak hanya karena belajar, biasanya ada faktor-faktor lain. Mungkin ada masalah keluarga, ada masalah ekonomi, ada masalah pertemanan. Itu yang kita selesaikan dulu. Kalau mengenai masalah dia kurang paham atau nilai ulangannya jelek, asesmennya jelek, itu kita melakukan pendekatan. Pendekatan itu bisa dua hal, pribadi dan klasikal. Seperti itu, Mas. Bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Untuk apa tadi bahasanya? Ulang lagi bahasanya. Melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka. Oke. Penilaian dan pemantauan kemajuan mereka. Sebenarnya kita juga menerapkan bahwa penilaian itu bukan hanya penilaian dari guru terhadap siswa. Kita ada yang namanya observasi, yaitu penilaian teman sejawat. Nah, itu kita manfaatkan teman untuk melihat apakah teman yang lain itu punya semangat berkembang. Toh dalam pembelajaran kita juga menggunakan tutor teman sebaya juga untuk membantu dalam proses pembelajaran, membantu ke kurikulum Merdeka juga, Mas. Keterlibatan dan komunikasi. Apakah Anda terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah? Saya terlibat di dalam sementara ini saya tidak berada di ekstra, Mas.
tetapi saya membantu di tim Wakabungas mas. Jadi saya terlepas dari tim ekstra. Kalau yang tahun sebelumnya saya ikut di kepramukaan. Bagaimana Anda berkontribusi pada komunitas dalam organisasi profesi dan masyarakat? Ulang lagi. Bagaimana Anda berkontribusi pada komunitas dalam organisasi profesi dan masyarakat? Bagaimana saya berkontribusi dalam organisasi, misalkan saya kebetulan di MGMP tingkat kabupaten, saya berkontribusi dengan cara ya membuat acara-acara dalam pengembangan kompetensi guru. Kebetulan saya saat ini berada atau menjabat sebagai wakil ketua di MGMP di Kabupaten Grobogan. Nah, disitulah mumpung saya menjabat, maka saya lebih mudah dalam mengkomunikasikan terhadap ketua untuk ayo kita menyelenggarakan ini, menyelenggarakan itu, narasumbernya siapa dan bagaimana. Ini untuk inovasi dalam pengajaran. Bagaimana Anda mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran Anda? Nah, contoh, mungkin di desa dengan di kota tidak bisa disamakan mas ya. Kalau khusus di desa sini itu guru matematika kan jarang ya mengajari anaknya atau peserta didiknya menggunakan komputer. Nah, dalam pembelajaran saya itu saya seperti saat ini di kelas 3 itu masih kurikulum 13. Kurikulum merdekanya kelas 2 dan kelas 1. Nah, di situ di kurikulum yang 13 itu di kelas 3 itu masih ada bab statistika. Disitulah letak saya mengajari anak-anak skill IT menggunakan Excel. Itu di desa. Mungkin di kota berbeda cerita. Kenapa? Di kota kan mereka mungkin teknologi lebih canggih dan sebagainya. Support orang tuanya juga berbeda. Kalau di desa seperti ini Excel, tambahan skill Excel itu udah luar biasa mas. Mungkin kalau di kota udah pakai SPSS. Biasa seperti itu. Biasa. Maka nggak bisa samakan antara kota sama desa. Apakah Anda memiliki ide atau pembelajaran berbasis proyek atau proyek inovatif yang telah Anda terapkan di dalam kelas? Proyek inovatif dalam kelas sebenarnya banyak mas. Cuman kendalanya adalah kita keterbatasan waktu yang pertama. Yang kedua kendalanya adalah alatnya yang belum siap. Pada akhirnya kita di desa seperti ini kita melakukan inovasinya hanya sebatas ya pembuatan modul dan pembuatan alat peraga. Ini sebatas itu, kita nggak bisa mengembangkan saat ini, belum bisa mengembangkan lebih tinggi lagi. Andai kata dulu saya pernah kuliah di UPGRI, itu kebetulan dosen saya menuntut saya untuk membuat pembelajaran interaktif, membuat video mas. Video pembelajaran interaktif, di situ ada video saya sendiri dulu. Tetapi itu nggak bisa dikembangkan di desa mas. Sayangnya di situ kita keterbatasan. Ya, tidak. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, pemahaman tentang kurikulum merdeka. Apa pemahaman Anda tentang konsep kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka itu sebenarnya pembelajaran intrakurikuler di mana siswa atau peserta didik itu lebih mudah dalam mengakses pembelajaran baik berupa modul dan sebagainya. Jadi di dunia sekarang tuh di internet banyak pembelajaran mas. Itu sebenarnya memudahkan siswa untuk belajar. Di rumah bisa belajar, pas lagi santai di taman juga bisa mengakses, bisa belajar. Jadi maksud merdeka belajar tujuannya seperti itu. Bagaimana Anda menjelaskan karakteristik utama dari kurikulum merdeka kepada siswa? Untuk menjelaskan bagaimana karakteristik tadi kurikulum merdeka kepada siswa itu sebenarnya sama hanya seperti itu. Di sekolahan itu hanya untuk menguatkan dari pengetahuan siswa yang masih sedikit belum paham. Sedangkan pembelajaran yang utama adalah mereka dari rumah bisa belajar, ketika santai juga bisa belajar. Mereka bisa membaca-baca dulu. Maka di era sekarang tuh sedikit ditutup untuk bagaimana seorang peserta didik itu bisa berliterasi dan bernumerasi mas, serta punya karakter. Tujuan merdeka belajar seperti itu mas.
penerapan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam pengajaran. Pertanyaannya, bagaimana Anda menerapkan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa di kelas? Untuk menyesuaikan minat siswa di kelas, sesungguhnya seperti yang sudah diterapkan di sekolah itu, kelas 1 itu kan masih umum, Mas. Ya. Yang kelas 11 memilih apa yang mereka inginkan atau minati, sehingga apa yang mereka inginkan minati bisa tercurahkan di situ. Berbedanya dengan kurikulum sebelumnya. Dulu waktu Mas sekolah itu kan IPA ya udah IPA full, IPA IPS full. Kalau di Merdeka Belajar kan enggak. Misalkan nih, saya pengen jadi dokter, kan yang saya pelajari mungkin kimia, biologi, mungkin sosiologi. Waktu Mas sekolah kan tidak dapat sosiologi ya, karena IPA. Betul ya? IPA nggak ada tidak ada ya. sama sekali. Nah, di sini maka Merdeka Belajar ketika mereka punya tujuan tertentu, maka mereka tahu apa yang mereka butuhkan. Mungkin dokter nggak begitu butuh fisika ya, karena yang melakukan untuk fisika nanti mungkin tenaga radiologi atau tenaga teknis yang lain gitu. Bagaimana Anda memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta? Kalau pertanyaan itu mengacu pada saya sebagai guru matematika, ya saya hanya bisa fokus pada matematika, Mas. Ketika berfokus pada mapel yang lain, saya tidak bisa menjawab. Tetapi dalam matematika tentunya hampir semua mapel itu butuh matematika. Maka dari itu di semua bidang itu butuh matematika, Mas, matematika wajib. Sedangkan matematika minat itu hanya pada bidang-bidang. Penggunaan sumber belajar berbasis teknologi. Bagaimana Anda mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka? Oke. Dalam pembelajaran tadi kan sesungguhnya dalam Merdeka Mengajar itu kan, Merdeka Belajar itu kan siswa bebas bisa mengakses ya. Itu kita persilakan pada siswa untuk mengakses. Bisa dari mendownload e-book di itu loh, PMM itu loh, PMM Merdeka Mengajar itu loh, itu bisa. Kemudian mereka lihat video di YouTube ada. Mereka ambil dari Zenius, ini bukan promosi ya, mungkin dari situs-situs kan banyak Zenius, mungkin Mas Dayat, mungkin Ruang Guru, mungkin masih banyak lain sebagainya. Itu mereka bisa mengeksplor, dan di sekolahan ketika mereka ada kesulitan pemahaman di yang mereka pahami itu bisa ditanyakan di sekolahan. Apa jenis sumber belajar digital atau platform pembelajaran yang sering Anda gunakan? Platform yang sering saya gunakan adalah PMM, Mas. Itu ada pada Merdeka Mengajar. Itu ada, bisa di-download di Google Play Store. Itu produk dari Kemdikbud, Mas. Ya, penilaian formatif dan proses evaluasi. Pertanyaannya, bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Oke, dalam pembelajaran tentu kita ada yang namanya evaluasi dan refleksi. Dalam evaluasi dan refleksi itu tentunya seorang guru harus melihat seberapa sukses pembelajaran di hari itu yang dia lakukan. Untuk melihatnya maka kita ada yang namanya post test, atau mungkin bisa disebut orang dengan asesmen formatif. Asesmen formatif itu setelah melakukan pembelajaran bisa melakukan tes, Mas. Jadi untuk melihat bagaimana siswa itu sudah paham nggak dengan apa yang sedang tadi dipelajari seperti itu. Dan sedangkan nanti ada juga yang namanya asesmen sumatif. Itu kumpulan dari beberapa asesmen formatif untuk melihat secara globalnya. Apakah Anda menggunakan metode penilaian formatif dalam mendukung kurikulum merdeka? Sangat pasti digunakan, Mas. Tanpa itu saya tidak bisa menilai siswa sudah paham seberapa jauh pemahaman yang sudah kita belajar bersama. Kolaborasi antar guru dan pengembangan kolektif. Bagaimana Anda berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang dan pelaksanaan kurikulum merdeka? Dalam kolaborasi terhadap sama rekan guru ya. Itu tentunya dalam Merdeka Mengajar ini kan banyak hal yang harus direncanakan oleh seorang guru. Salah satunya adalah membuat modul, terus media ajar. Nah, disitulah letak kita sebagai guru saling bersinergi
dalam misalkan seperti saya nih matematika, dalam guru matematika satu SMA itu kan banyak mas. Ya, betul. Nah maka kita saling komunikasi untuk guru A membuat modul 1, guru B membuat modul 2, dan guru C membuat modul 3, seperti itu. Contohnya dalam berkolaborasi. Apa pengalaman Anda dalam mengembangkan profesional kolektif untuk mendukung kurikulum merdeka? Dalam yang saya lakukan untuk kolektif mengembangkan kurikulum merdeka, misalkan pada MDMP mas, itu saya kan ada guru yang sudah guru penggerak. Nah, walaupun kita belum guru penggerak, belum ada kesempatan untuk jadi ikut calon guru penggerak, maka kita manfaatkan guru-guru penggerak yang ada di MGMP untuk bisa menjadi narasumber supaya bisa menularkan ilmu yang mereka dapat dari guru penggerak. Itu sangat bermanfaat sekali mas, luar biasa. Tantangan dan solusi dalam implementasi kurikulum merdeka. Apa tantangan utama yang Anda hadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka? Setiap perubahan kurikulum tentu ada tantangan yang istimewa mas. Tantangan yang di sini adalah bagaimana orang tua dan peserta didik yang belum siap menghadapi setiap perubahan dari kurikulum itu sendiri. Bagaimana Anda mengatasi atau merespon tantangan tersebut? Untuk mengatasi atau apa tadi? Mengatasi atau merespon tantangan? Merespon tantangan tersebut, maka saya tentunya ada yang namanya sosialisasi. Sosialisasi itu jika terhadap siswa atau peserta didik itu kita bisa di kelas. Bagaimana menunjukkan karakter kurikulum merdeka seperti ini. Sedangkan terhadap orang tua kita memberikan pengarahan bahwa kurikulum merdeka yang diinginkan oleh Kemdikbud atau pemerintah seperti ini, tujuannya itu yang lebih baik lagi dan sebagainya. Partisipasi siswa dan pengembangan karakter. Bagaimana Anda mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat kurikulum merdeka? Untuk meningkatkan partisipasi tentunya kita membuat modul dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa atau peserta didik. Kenapa? Ketika pembelajaran atau strategi itu menarik, tentunya siswa nggak perlu didorong, mereka sudah tertarik, minat, iya otomatis. Nah kita menyesuaikan, tidak bisa disamakan misalkan matematika dengan mapelnya lain, tidak sama. Bahkan setiap materi, setiap CP pun itu berbeda mas, karakteristiknya bisa berbeda, apalagi antara kota dan desa itu pasti berbeda mas, itu harus tepat. Bagaimana Anda mendukung pengembangan karakter siswa sama pembelajaran? Pengembangan karakter siswa itu yang pertama mas, bukan yang kedua. Materi itu malah yang kedua mas, karena materi bisa diakses di manapun, tapi pengembangan karakter itu proses belajar yang panjang, bukan instan. Bagaimana mengajak anak untuk bisa beriman dan bertakwa, bagaimana anak untuk bisa bergotong royong, maka ada yang namanya P5 itu, profil pelajar Pancasila. Pertanyaan yang terakhir Pak, tentang keterlibatan orang tua dalam kurikulum merdeka. Bagaimana Anda melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka? Cara saya untuk orang tua supaya bisa mendukung program itu adalah dengan cara memberikan pengertian dulu mas, karena ada beberapa orang tua yang belum siap menerima setiap perubahan. Kita memberikan penyuluhan dulu, bagaimana ketika tentunya ada komplain dari seorang orang tua itu, kenapa sih harus gini gitu. Nah itu tetap kita sebagai seorang guru harus siap menjadi pelayan publik. Ini pertanyaan terakhir Pak, apakah Anda memiliki strategi khusus untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak mereka? Strategi khusus adalah kita sebagai terutama terkhusus wali kelas mas ya. Kalau masalah guru dengan siswa itu bisa dikomunikasikan terhadap wali kelasnya dulu. Ya, sedangkan wali kelas itu kan ada hubungan dengan peserta didik, guru BK, dan orang tua. Nggak mungkin setiap guru harus berkomunikasi dengan orang tua. Beda kalau guru SD langsung otomatis. Tapi kalau guru mapel kan nggak bisa. Nah,
Sehingga wali kelas itu yang berperan aktif mas untuk menampung sebagai semua aspirasi dari berbagai macam guru. Disitulah letak wali kelas harus melihat perkembangan peserta didik, bukan dari segi negatifnya saja, tapi segi positifnya juga. Misalkan kompetensi apa yang dimiliki seorang siswa didik tersebut, maka lebih baik besok ketika pendidikan mau mengambil apa, itu contoh. Itu sudah paham?